Lalu pertanyaannya, apakah wacana Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Lalu apa saja poin yang perlu diperhatikan jika Undang-Undang KPK perlu direvisi kembali? Saat ini sudah bergabung bersama kami mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Samad dulu. Bapak Abraham Samad ini Ketua KPK periode 2011-2015 ya, sosok yang merasakan langsung bagaimana rasanya memimpin KPK saat masih dalam tanda kutip berdarah dingin begitu ya, sebelum katanya dilemahkan oleh aturan yang baru. Nah, Bang Abraham, apakah ini kabar baik yang Anda terima ketika mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengamini apa yang Anda inginkan? Apa itu merupakan kabar baik atau sekedar janji manis? Karena sekarang sebenarnya sudah kehilangan momentum, Bung Abraham. Iya, sebenarnya begini ya. Saya ingin katakan begini bahwa ketika Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019, itu berarti kita sudah mengingkari United Nations Convention Against Corruption yang kita sudah ratifikasi. Ya, padahal sesungguhnya ketika sebuah konvensi internasional diratifikasi, maka kita harus tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Salah satu aturan di dalam United Nations Convention Against Corruption itu menyatakan bahwa lembaga anti korupsi yang ada di dunia seharusnya dia sifatnya independen, kelembagaannya sifatnya independen ya. Jadi dia tidak boleh berada di bawah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu menurut saya ketika lahir Undang-Undang 2019 yang meletakkan lembaga KPK di bawah rumpun eksekutif, itu berarti kita sudah menyalahi atau tidak mengikuti lagi apa yang dimandatkan oleh UNCIC, padahal kita sudah ratifikasi. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu menurut saya, yang dulu, walaupun sebenarnya di dalam undang-undang yang baru KPK dijelaskan di salah satu pasalnya bahwa mengenai tupoksi ya, tugas penegakan hukumnya itu tetap independen. Tapi kalau kita merujuk di UNCIC, tunggu. Ya. Kalau kita merujuk di UNCIC supaya lengkap nih ya. Kalau aku silakan Bung. Sampaikan sepotong-sepotong nanti masyarakat tidak teredukasi. Oleh karena itu kalau kita walaupun dalam tugas tupoksinya kita menyatakan dia independen, tapi kalau kelembagaannya itu sifatnya tidak independen, dia berada di bawah salah satu rumpun, dalam hal ini rumpun eksekutif, itu menjadi masalah. Kenapa menurut saya menjadi masalah? Kita bisa lihat ya, ketika lembaga itu diletakkan di bawah rumpun eksekutif, maka aturan turunannya ketika itu mensyaratkan seluruh pegawai KPK itu haruslah menjadi ASN, aparatur sipil negara. Oleh karena itu pada saat itu karena ada aturan seperti itu, maka lewat komisioner KPK pada saat itu yang bernama Firly Bahuri dan kawan-kawan melakukanlah apa yang kita kenal selama ini, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan ya. Kenapa tes wawasan kebangsaan itu dilakukan pada saat itu? Karena salah satu syarat ya yang dibuat, salah satu syarat untuk menjadikan pegawai-pegawai KPK yang tadinya berstatus pegawai independen, bukan pegawai negeri sipil, harus menjadi pegawai negeri sipil. Maka dilakukanlah tes wawasan kebangsaan. Tapi yang menjadi ironis kalau kita lihat, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan Firly dan kawan-kawan itu adalah tes wawasan kebangsaan yang sifatnya abal-abal. Kenapa saya katakan sifatnya abal-abal? Setelah melihat pertanyaan-pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan itu sama sekali tidak mencoba menggali tentang wawasan kebangsaan seseorang atau tentang nasionalisme seseorang. Tapi justru banyak pertanyaan-pertanyaan yang rada-rada aneh, yang lebih kepada menggali tentang pribadi-pribadi seseorang. Sehingga saya melihat tes itu sebenarnya hanya dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini punya integritas di KPK. Dan apa yang terjadi, betul dugaan kita bahwa setelah tes wawasan kebangsaan yang dilakukan, maka ada 57 orang pegawai KPK itu disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena dinyatakan
tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal saya paham betul ke-57 orang itu adalah orang-orang yang berprestasi waktu saya masih duduk menjadi pimpinan KPK, dan orang-orang yang punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Salah satu contohnya misalnya ya, saya kasih contoh, bahwa di antara 57 orang itu ada sebagian besar dari Polri. Bahkan mereka adalah lulusan Akpol, ada lulusan terbaik dan lain sebagainya, misalnya Novel dan lain sebagainya, ada beberapa orang. Bayangkan saja ketika mereka masuk di Akpol, itu kan tes serupa yang menyangkut tes wawasan kebangsaan, tes nasionalisme, itu sudah dilakukan, psikotes dan lain sebagainya, dan mereka dinyatakan lulus. Kok kali ini ketika dilakukan tes ulang, dinyatakan nggak lulus. Jadi salah satu contoh, sehingga saya melihat bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan pada saat itu sebenarnya tes akal-akalan hanya untuk menyingkirkan 57 orang yang selama ini menurut kacamata saya, karena saya pernah memimpin di sana, mereka ini adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak berkompromi, dan orang-orang yang betul-betul mandiri dan independen dalam sikap. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itulah kemarin pada saat saya berjumpa dengan Presiden Prabowo, saya menyampaikan hal ini, bahwa kalau kita ingin mengembalikan marwah, marwah kelembagaan KPK, maka kita harus kembali ke undang-undang lama. Karena salah satu yang memperburuk IPK kita, indeks persepsi korupsi kita ini kan terjun bebas. Dari 37 menjadi 34. Itu salah satu bukti bahwa ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan pemberantasan korupsi seperti dulu, punya semangat dan punya hasil, bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi kita, salah satunya memperbaiki kelembagaan KPK. Salah satunya, bukan satu-satunya. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu indikator yang Anda sebutkan tadi juga akan dibicarakan tentu saja nanti di DPR. Apakah diamini oleh DPR? Kita malam hari ini juga ada balik dari DPR, Bung Ahmad Doli Kurnia. Bung Doli, kalau apa yang Anda simak dari Bung Abraham Samad tadi, bahwa banyak sekali korban yang muncul, dalam tanda kutip korban yang muncul dari undang-undang revisi undang-undang KPK yang baru ini. Nah, sehingga diminta dikembalikan ke yang lama untuk menjaga marwah KPK. Mantan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan ini juga sudah memberi lampu hijau gitu ya. Apa DPR punya nyali untuk bergerak cepat kira-kira untuk kembali mengembalikan undang-undang KPK ke versi yang lama? Iya, saya kira pemerintah harus itu bagian komunikasi semua seluruh Bank Indonesia, apalagi sama-sama tahu di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo ini, isu kerugian transaksi ini sudah berkali baik pada sebelum sebagai presiden, terus kemudian pada sudah pilih presiden. Bung Doli, mohon maaf, suara Anda terputus-putus, sepertinya sambungannya kurang baik. Ya, Bung Doli. Halo, tes. Ya, masih terputus-putus. Mungkin. Ya, sambungan sepertinya menyambung dengan sambungan koneksi WiFi mungkin ya, karena WiFi-nya masih belum optimal. Nah, oke, baik, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, Bung Doli. Halo. Iya, saya kira isu transaksi adalah bagian dari semua komitmen untuk mengurangi korupsi. Nah, dan kita sama-sama mengetahui, apalagi periode ini sudah berkali pada dari presiden itu berkali sampaikan, dan sudah jadi presiden kami nanti diselesaikan. Apalagi jadi presiden itu banyak teman belum sampai kita sama-sama mengadopsi. Nah, untuk itu semua saya kira memang kita membutuhkan ekosistem yang betul-betul mendukung tentang baik kita semua seperti itu. Nah, salah satu untuk bagaimana memperkuat institusi-institusi yang kita harapkan untuk bisa di depan memberantas korupsi termasuk dalamnya. Nah, saya tidak punya pretensi kemudian kita bisa menilai proses sebelumnya itu
terjadi pelemahan atau tidak gitu. Dan saya kira tidak ada kata terlambatkan pun ya. Kalau kita punya komitmen, ya siapapun kalau kita waktunya pun ya, tidak ada kata terlambat untuk kita bisa memperbaiki ekosistem itu. Dari masyarakat untuk melakukan upaya terhadap undang-undang yang kembali ke yang lama. Saya kira dalam rangka tadi untuk tetap kita berkomitmen memberantas korupsi, saya kira kita dukung saja gitu. Nah, nanti kita bicara secara rinci mana hal-hal yang memang untuk memperkuat bingkai besarnya, judul besarnya adalah kita semua berkomitmen untuk memberantas korupsi. Nah, untuk itu perlu dihukum suatu isu termasuk institusi dikaitkan. Ya, Bung Doli, ini beberapa pihak, mungkin termasuk Bung Abraham Samad, menganggap bahwa DPR juga dalam tanda kutip ya punya dosa untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dianggap publik juga akhirnya melemahkan institusi KPK. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia mengatakan, Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak ikut menandatangan revisi Undang-Undang KPK atau Undang-Undang KPK yang baru ini. Itu hanya inisiatif DPR dan ditangani oleh DPR. Saya ingin juga Anda yang duduk juga di DPR di periode sebelumnya pada saat Pak Jokowi menjabat presiden juga ingin menjelaskan bagaimana ini bisa akhirnya menjadi undang-undang dan tanpa ditandatangani oleh presiden. Tapi jangan dijawab dulu Bung Doli, saya akan tanyakan itu hal-hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kami lanjutkan saya harus informasikan Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang tadi sudah bergabung dengan kita untuk berbincang malam hari ini. Sepertinya harus ada urgent untuk meninggalkan perbincangan kita malam hari ini karena harus menjalani perjalanan udara. Dan tadi Bung Doli mengatakan bahwa kalau berbicara soal pelemahan itu agak harus dijelaskan lebih detail karena agar supaya tidak subjektif bicaranya begitu. Dan juga tadi saya sedikit menyimak Bung Doli mengatakan bahwa kalau memang ini sudah menjadi aspirasi publik yang cukup kuat dan masuk ke DPR, di meja DPR ya kita akan bahas dan tidak menutupi kemungkinan untuk juga ikut dikembalikan ke revisi undang-undang yang lama sepanjang itu bisa menguatkan KPK. Tapi pertanyaan saya sedikit menyinggung juga soal tadi Bung Samad, dosa DPR karena Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia mengatakan bahwa saya tidak menandatangani itu inisiatif DPR. Anda sepaham dengan apa yang dianggap oleh publik bahwa ini adalah dosa DPR atau sebenarnya dosa kolektif DPR dan pemerintah, Bung Samad? Sebenarnya kalau kita lihat ini dosa kolektif ya. Kolektif ya? Iya, jadi saya heran juga kok ada saling tuding-menuding ya. Ya, padahal menurut saya ini dosa kolektif, nggak mungkin lah cuman sekedar DPR kan. Kalau misalnya tidak ada sinyal dari pemerintah pada saat itu untuk melakukan revisi. Jadi saya pikir mungkin dalam konteks ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencuci tangan, kira-kira gitu ya, cuci tangan. Agar bisa terlihat di publik bahwa dia tetap concern dan berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari pencitraan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ketika undang-undang KPK itu menjadi bermasalah, maka seharusnya memang pada saat ini yang paling terpenting ada kemauan yang kuat dari DPR dan pemerintah untuk segera mengembalikan. Ya, kita bisa menggunakan Perpu untuk mengembalikan ke undang-undang lama. Karena kalau Undang-Undang KPK tahun 2019 seperti sekarang ini tetap dipertahankan, maka saya tidak yakin bahwa KPK itu marwahnya bisa kembali seperti dulu. Artinya apa? Saya tidak yakin KPK itu bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti dulu lagi. Dan ini menjadi salah satu faktor menurunnya indeks persepsi korupsi kita. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat penegak hukum yang melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi kan bukan cuma KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Tapi boleh dikatakan bahwa setelah undang-undang itu direvisi dan KPK menjadi lemah, kan kita bisa lihat sekarang KPK nggak berdaya. Misalnya melakukan OTT yang menurut saya itu kelas-teria. Ya, kenapa receh begitu ya? Ya receh gitu ya, dibandingkan misalnya dengan kejaksaan ya. Kemudian
timbul pertanyaan kenapa KPK bisa sampai setidak berdaya itu? Ya kalau menurut saya karena undang-undangnya sudah direvisi sehingga sifat independensinya, kemudian kewenangan-kewenangannya sudah dipreteli atau diamputasi. Banyak sekali kewenangan-kewenangan di dalam Undang-Undang KPK tahun 2019 itu yang sudah diamputasi sedemikian rupa sehingga dia tidak berdaya lagi. Jadi saya lihat dia semacam singa atau harimau yang sudah ompong, kira-kira seperti itu. Bung Samad, saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan Bung Doli. Ini juga untuk menjaga objektivitas berpikir kita semua, publik, terutama soal diksi pelemahan KPK yang diutarakan oleh Anda tadi juga. Sebenarnya untuk diksi pelemahan, indikasi-indikasi yang Anda tonjolkan tadi itu sudah cukup jelas, seperti misalnya tadi ada 57 pegawai KPK yang tidak dilanjutkan gitu ya, padahal mereka ini yang tangguh, yang punya integritas, lalu juga ada indeks persepsi korupsi yang terus turun, belum lagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK yang biasanya trennya di atas 80%, ini terus turun di bawah 75% hingga detik ini di berbagai hasil survei. Nah, bagaimana Anda juga meyakinkan publik bahwa indikator-indikator itu merupakan kejelasan yang paling bisa dilihat oleh mata telanjang bahwa ini adalah pelemahan KPK? Ya, jadi tadi indikator-indikator yang disampaikan itu adalah indikator-indikator yang menurut saya sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa KPK menjadi melemah? Ya, kita bisa lihat tadi indikator-indikator tadi. Salah satunya misalnya ketika Undang-Undang KPK itu direvisi, maka disitulah awal pelemahan KPK. Karena banyak kewenangan-kewenangan yang tadinya ada pada lembaga anti rasuah ini menjadi diamputasi sedemikian rupa. Sehingga dia tidak bisa bergerak lincah lagi ya. Walaupun masih ada gerakan, tapi gerakannya itu tidak selincah dulu karena dia dibatasi. Dia dibatasi oleh rambu-rambu, oleh Undang-Undang 2019 yang dilahirkan oleh DPR dan pemerintah pada saat itu. Belum lagi kalau kita lihat seleksi komisionernya. Ya. Kita lihat pada saat Undang-Undang KPK 2019 dilemahkan dan masuknya komisioner-komisioner yang bermasalah. Ya, dan ini terkonfirmasi setelah mereka di dalam ya, misalnya Firly, Lili, itu kan semua bermasalah kan secara hukum. Jadi bukan omon-omon, bukan fitnah, tapi kan itu masalah karena seperti sekarang Firly masih status tersangka, Lili menerima gratifikasi nonton Formula One dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi komisioner KPK yang sebenarnya juga tanda petik bermasalah. Dan ingat, pada saat mereka di pansel dulu diseleksi sebenarnya masyarakat sipil dan masyarakat luas sudah memasukkan keberatan-keberatan terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan, tapi toh DPR dengan gigi, dengan semangat 45 tetap meloloskan komisioner-komisioner yang bermasalah ini. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa pertanyakan ini ada apa setelah undang-undangnya direvisi, diperlemah, kok dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang tidak tangguh, yang tidak punya integritas. Jadi ini ada semacam grand skenario ya, skenario yang sangat komprehensif untuk melemahkan KPK. Kenapa saya bilang komprehensif? Karena undang-undangnya sudah dilemahkan, terus dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang bermasalah. Oleh karena itu lengkaplah sudah pelemahan itu. Ya, indikator-indikator yang cukup jelas sebetulnya ya, yang bisa dilihat oleh publik. Anda sudah melempar bola panas dan bola panas itu sudah diamini oleh mantan presiden kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, meskipun katanya tidak menandatangani, dan bola panas itu sudah dilempar ke DPR sekarang. Nah, kita lihat nanti DPR mengolah itu menjadi strategi atau ditendang ke gawang lawan bola panasnya. Terima kasih Bung Abraham Samad. Saya masih tidak terlalu yakin, Mas. Saya masih tidak. Kenapa nggak yakinnya? Singkat saja Bung Samad. Ya, saya tidak terlalu yakin bahwa apakah DPR dan DPR sekarang itu mau segera mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Karena melihat konfigurasi politik dan tensi politik yang sangat fluktuatif, sehingga saya belum terlalu yakin. Walaupun saya tetap berdoa agar supaya orang-orang di Senayan itu diberikan hidayah
Baik. diberikan hidayah sehingga mau mengembalikan undang-undang KPK Ya, seperti dulu. saya ingat betul bahwa undang-undang KPK yang direvisi dulu hanya dalam waktu 2 minggu, singkat saja sudah direvisi. Seharusnya ya kalau ada aspirasi dari publik, termasuk dari Anda tadi untuk mengembalikan marwah KPK ya bisa cepat juga dibahas di DPR untuk segera disikapi gitu. Baik, terima kasih Bung Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Roy Suryo CS menilai ada yang beda dari sejumlah spesimen ijazah terungkap ke publik. Kami punya ulasannya, dipandurkan saya Audrey Chandra sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.